Bagaimana amalan atau cara menundukkan hawa nafsu agar dapat kita kendalikan? Ya tentu begini akhi. Rasa, semua rasa. Rasa ini istilah di luar tubuh ya. Jadi apa yang kita rasakan, rasa. Dan semua yang di dalam tubuh. Kalau bahasa Indonesia ditambah pe sama an terakhirnya. Perasaan, kalau yang di dalam, semua harus tunduk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Suka, sedih, senang, marah, apa saja, benci, itu karena Allah. Kalau antum sudah lakukan ini, tunduk begitu untuk Allah, maka semua bisa terkendali. Semua bisa terkendali. Ini secara otomatis. Dan begini, poin yang lain, sisi yang lain. Ibadah itu, kalau kita kerjakan ibadah itu punya kenikmatan. Pernah saya jelaskan poin ini, tapi sekarang saya tambahkan poin lain. Ibadah itu punya kenikmatan kalau kita kerjakan. Ada kenikmatan. Dosa, lawannya ibadah itu juga punya kenikmatan. Jadi memang semua punya kenikmatan. Tapi kedua kenikmatan ini nggak bisa bersatu. Dan tidak bisa disatukan. Contoh, kalau ada seorang akhwat kita sudah pakai jilbab rapi, selalu tutup, tidak pernah satu helai rambut pun dilihat oleh selain mahramnya. Satu waktu di rumah, dia lagi buka jilbab, ada laki-laki nyelonong masuk, kelihatan rambutnya. Nyesal nggak dia kira-kira? Hah? Ini masih hidup nggak ini? Ini jangan-jangan ikhwan ini pada saat saya bilang tadi akhwat dibayangin. Hah? Jadi pasti dia nyesal karena dia sudah merasakan nikmatnya jilbab tuh, tutup aurat. Dan dia pasti tidak. Orang kalau sudah rasakan nikmatnya ibadah ini, nikmatnya maksiat, lawannya ibadah ini. Jadi kalau tutup aurat berarti buka aurat ya. Buka aurat ini hilang nikmatnya. Tapi kalau kita balik, orang yang biasa buka aurat, pakai celana pendek, pakai baju kaos ketat, jalan di jalanan semua orang lihat, maka dia merasakan, dia nikmatin itu. Nikmatnya ibadah, nutup aurat hilang. Ya kan gitu. Tapi dia punya kenikmatan. Kalau tidak punya, dia tidak mungkin jalan begitu. Dia rasa nikmat tuh. Pakai celana pendek, dipuji orang, digangguin, disiulin, dia suka. Gitu. Nah ini nikmat dia rasa, gitu kan. Tapi dengan datangnya nikmat maksiat ini, dia nikmatin, nikmatnya tutup aurat, ibadah hilang. Contoh yang lain, orang sholat, azan langsung sholat, dikomitmenkan, selalu paksakan diri. Itu sudah dirasakan nikmat, aduh luar biasa enaknya. Begitu azan sholat ringan, enak, plong. Maka lawannya adalah tidak sholat, kan? Kita sudah hilang tuh, nggak enak kalau nggak sholat. Tapi kalau ada orang yang dia menikmatin tidak sholat, dia anggap sholat itu sesuatu yang beban. Heran dia lihat ada orang azan ke masjid, ngapain orang-orang ini? Bagi dia begitu aneh, karena dia merasa nikmat, ya tidak sholat itu, gitu kan? Jadi nggak bisa disatuin. Tapi, gitu kan? Yang kita perlu ketahui, yang saya ingin titik beratkan malam ini, ikhwani. Ada orang yang tengah-tengah, dia masih beribadah, juga masih maksiat. Kalau orang yang ada seperti ini dan antum masih ada di sini, saya sarankan mulai malam ini ubah, karena antum tidak rasakan kenikmatan sama sekali. Tidak nikmat ibadah, tidak nikmat maksiat. Kalau mau maksimal, pilih salah satunya, baik sekalian atau rusak sekalian. Tapi ini surga ujungnya, ini neraka. Karena orang kalau sekalian antum maksimalin ibadah, istiqomah sekalian udah, multazim, ya gitu. Multazimah, apapun orang bilang nggak peduli sampai mati, udah itu istiqomah. Ya. Orang-orang yang istiqomah kata Allah, malaikat akan turun pada mereka pada saat mereka mati dan akan mengatakan tidak ada ketakutan dan tidak ada sedih bagi kalian. Ada berita gembira, gitu kan? Istiqomah. Orang yang di sini, ya dia maksimal. Tapi yang tengah-tengah ini yang susah nih. Begini misalnya, ada ikhwah udah ikut pengajian, ini contoh, mudah-mudahan tidak ada, tapi rupanya dia masih pacaran. Pada saat dia jalan, pacarnya mau pegang, mau nggak dia? Hah? Mana yang sudah coba nih? Soalnya bisik-bisik tadi ya. Pasti dia nggak mau tuh, karena takut ketahuan. Ini karena apa? Dia di sini enggak, di sini enggak. Atau dia kerja ibadah, dia juga masih maksiat. Jadi di sini tidak ada kenikmatan, di sini nggak ada kenikmatan. Contoh yang lain, ada orang jaga sholat tapi masih mabuk, jam 2 malam mabuk minum. Tapi dia pikir sebentar mau subuh nih. Enak nggak mabuknya? Nggak enak.
Karena ada bebannya kan. Ini sebentar mau subuh, ini jadi tidak enak. Coba kalau dia sama sekali nggak pikir subuh, teler, jatuh, bawa sholat, tidak di jalanan tidur dia nggak peduli. Itu maksimal tuh. Iya kan? Nggak ada beban. Makanya antum jangan jadi tengah-tengah nih. Percuma. Makanya kalau antum selama ini tidak pernah khusyuk sholat, kenapa nggak khusyuk ya? Karena masih ada tuh, ada dosa yang ganjal. Antum masih tidak dapat kenikmatan ini karena coba digabung sama kenikmatan ini, nggak bisa bertemu dan nanti jadi susah gitu. Harus ditinggalin, ini akan datang, atau ini tinggalin, ini akan datang. Tapi ini surga, ujungnya ini neraka. Saya tidak sarankan ke sini ya. Ya nanti antum pulang Ustaz Khalid bilang sekalian aja maksiat. Neraka, hati-hati. Jadi jangan ada di tengah-tengah, itu nggak maksimal, gitu kan?